Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bagian produk seperti ini. Ini desainnya sudah saya kerjakan menggunakan Figma. Nah, dimana untuk membuat bagian produk ini, ya kita pertama harus mengetahui aturan grid dari Bootstrap dulu. Nah, ini gridnya. Jadi keseluruhan grid untuk lebarnya itu adalah 12 kolom. Ya, kalau kita lihat di sini, nah berarti untuk satu buah kotak produk ini kita menghabiskan 4 kolom. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini juga 4 kolom, ini juga 4 kolom, dan seterusnya. Ya, dan bagian seterusnya ini sama. Nah, untuk pembuatan ini prosesnya akan saya jelaskan secara bertahap. Nah, mulai dari pembuatan judulnya dulu. Ya, judul, kemudian ada link di sini, lihat semua. Ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita fokus ke satu buah kotak ini. Jadi untuk memberi gambaran produknya di sini, foto produk, kemudian nama produk, ada beratnya, harga, rating, dan juga tombol untuk belanja. Oke, kita langsung mulai ke codingnya. Nah, ini project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, kurang lebih sampai di tahap ini sudah ada bagian navbar paling atas, kemudian ada bagian slider di sini. Setelah itu di bawahnya ada bagian kategori produk. Ya, sekarang kita lanjut ke codingnya. Nah, untuk penempatan coding itu saya akan letakkan di bawah kategori produk. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi letaknya saya taruh di sini. Jadi pastikan untuk codingnya kita tempatkan masih di dalam penutup kontainer. Ya, ini penutup kontainernya. Nah, di sini terlihat ada garis bawah di bagian div-nya. Kita lihat pasangannya. Nah, ini dia pasangannya, yaitu kontainer pembuka. Jadi untuk script yang akan kita buat itu saya taruh masih di dalam kontainer. Ya, masih di dalam kontainer. Oke, jadi Nah, saya tulis akan tambahkan di sini. Ini penutup kontainernya. Ya, jadi kita akan tulis di sini. Oke, seperti biasa saya kasih komentar dulu di awal. Di sini bagian produk. Ya, kemudian nah kita lanjut ke proses pembuatan ini. Tulisan judulnya produk terbaru dan juga link lihat semua. Oke, untuk bagian itu jadi saya akan membagi menjadi 2 kolom. Ya, saya jelaskan teorinya dulu. Nah, ini saya bagi menjadi 2 kolom. Nah, yang pertama ini untuk produk terbaru. Nah, ini akan memakan kolom sebanyak 6 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jadi ini akan memakan sejumlah 6 kolom. Oke, nah sedangkan kalau link lihat semua ini juga akan memakan sebanyak 6 kolom. Nah, kalau saya gambarkan, nah batasannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi ini 6 kolom, kemudian linknya ini memakan 6 kolom juga. Sehingga totalnya memiliki 2 buah kolom. Ya, untuk membuat kolom ini kita perlu membuat baris terlebih dahulu. Kemudian di dalam baris tersebut baru kita akan masukkan kolom pertama dan kolom yang kedua. Oke, langsung saja saya buat barisnya dulu menggunakan div. Kemudian saya tambahkan kelasnya. Ya, untuk baris itu kelasnya adalah row. Kemudian di dalam row ini baru kita tambahkan kolomnya. Ini kolom yang pertama. Saya tambahkan div dengan kelas colmd 6. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan kolom 6 di sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, begitu juga dengan link lihat semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian di dalamnya baru kita isi tulisan. Nah, di sini saya menggunakan tag elemen H3.
Kemudian tulisannya kita samakan seperti ini, produk terbaru. Nah, kemudian saya tambahkan style yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan CSS yang saya custom sendiri, yaitu teks judul. Ini stylenya sudah saya copy dari Figma. Nah, saya buat di sini kelasnya teks strip judul. Oke. Jadi teks judul ini sudah saya tambahkan CSS-nya seperti ini. Nah, CSS-nya saya dapatkan dari Figma. Oke, saya langsung ke contoh misalnya. Nah, ini cara mendapatkan CSS. Jadi kita bisa klik di sini, ya, di tulisan ini produk terbaru. Kemudian kita lihat di bagian inspect di sini, di sidebar sebelah kanan. Kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini di bagian CSS. Nah, kalian bisa copy ini bagian font weight sampai dengan colornya. Oke, sedangkan sisa ini sudah diatur otomatis oleh Bootstrap. Nah, kemudian font family sudah saya setting juga sebelumnya. Kebetulan di sini saya menggunakan font dari Google Font. Ya, jadi ini bukan font default yang ada di komputer. Nah, jadi setelah kalian copy CSS-nya, kalian bisa taruh di CSS yang kalian custom seperti ini. Ya, atau kalian ketik manual juga tidak masalah. Oke. Nah, itu untuk judul produk terbaru. Kemudian di kolom yang kedua, nah, saya akan melanjutkan ini, menambahkan link lihat semua. Ya, jumlahnya 6 kolom juga. Ya, saya lanjut di sini. Div. Kemudian kita tambahkan kelasnya, yaitu ShowMD6, sama seperti yang tadi. Kemudian di dalamnya kita tambahkan link menggunakan tag elemen A. Ya, untuk link tujuannya saya isi tanda pagar dulu karena ini masih belum ada halaman yang akan dituju. Nah, kemudian di sini tulisannya saya isi lihat semua. Oke, nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk link ini juga sudah saya tambahkan kelas di dalam custom CSS-nya yang bernama teks tautan. Nah, jadi tinggal saya gunakan di sini. Untuk A-nya saya tambahkan kelas namanya teks tautan. Ya, untuk stylenya juga sama caranya. Di Figma kalian bisa klik di tulisannya, lihat semua seperti ini. Kemudian di sidebar sebelah kanan ini bisa dipilih inspect. Kemudian scroll ke bawah, lihat CSS-nya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian nah, ini kita simpan dulu codingnya. Jadi kita akan melihat apakah style dari tulisannya sudah berhasil ditambahkan atau belum. Ini sudah. Jadi selanjutnya ini yang perlu kita ubah sedikit. Tulisan lihat semua ini kita akan geser ke sebelah kanan di sini. Nah, itu caranya menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap, yaitu bernama TextN. Ya, jadi TextN, N ini untuk mengatur rata kanan. Oke, TextN. Untuk teorinya kanan diubah menjadi N di Bootstrap versi yang 5 ini, sedangkan kiri diubah menjadi start. Atau kalian juga bisa menggunakan text center untuk membuat rata tengah. Oke, jadi tulisannya sudah berubah atau berpindah ke kanan seperti ini. Kemudian saya juga akan tambahkan sedikit jarak supaya tidak terlalu mepet tulisan produk terbaru dengan kolom yang ada di kategori ini. Nah, kalian bisa menggunakan kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Nah, contoh saya menambahkan di kelas row, saya tambahkan padding Y. Jadi kalian bisa menggunakan PY seperti ini untuk jarak vertikal. Yang dimaksud vertikal itu adalah jarak atas dan jarak bawah. Ya, sedangkan kalau untuk X, PX ini jarak kiri dan kanan. Ya, saya gunakan PY-nya 4. Ya, jadi kalian bisa menggunakan dari 1 sampai 5. Ya, ini untuk paddingnya. Teorinya ini sama seperti margin.
Oke, jadi sini sudah ada jarak. Oke, nah berikutnya kita lanjut ke bagian desain kolomnya seperti ini. Ya, jadi ini ada produk-produk seperti ini. Kita tidak akan langsung membuat sejumlah 6 seperti ini, 6 buah produk. Nah, tapi saya akan fokus ke satu produk dulu. Setelah desainnya jadi atau selesai, nanti kita akan copy scriptnya, kemudian tinggal kita paste ke bagian berikutnya dan kita tinggal ganti gambar dan tulisan. Oke. Nah, kita fokus ke bagian ini. Ya, untuk membuat bagian ini saya akan buat dulu struktur programnya di dalam HTML-nya. Oke, saya lanjutkan di bawah tulisan yang tadi di sini. Ya, saya membuat row lagi seperti biasa. Div, class, row. Kemudian di sini di dalam row-nya saya akan tambahkan kolomnya. Div. Kemudian saya tambahkan class. Kelasnya adalah kolom. Nah, ini saya jelaskan dulu kolom berapa yang akan kita gunakan. Nah, kolom yang kita gunakan di sini adalah kolom 4. Ya, kalian bisa lihat di sini grid-nya 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4 grid. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian total keseluruhan jadi 12. Kalian bagi dengan jumlah kolom yang kalian perlukan. Nah, di sini saya perlu 3 kolom. Ini yang pertama, kedua, 3. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya 4. Seperti ini. Oke, jadi ada 4 kolom. Nah, saya tambahkan di sini kelasnya col strip md strip 4. Ya. Nah, jadi seperti ini struktur yang harus kita kerjakan di awal. Setelah itu baru di col 4 ini kita tambahkan struktur untuk membuat produknya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian intinya, isi produknya seperti ini. Nah, di Bootstrap itu sudah disediakan. Kalian bisa lihat di menu Docs, Document di sini. Kalian bisa lihat di bagian Components, ya di sidebar sebelah kiri Components. Di sini kalian bisa cari di bagian Card. Ya, di bagian Card. Sekarang kita akan cari contoh-contoh yang paling mendekati kebutuhan kita. Seperti ini. Ya, jadi yang kita butuhkan di sini ada gambar, kemudian ada judul atau nama produk, kemudian ada tulisan. Nah, seperti ini tulisan. Dan terakhir ada sebuah tombol. Oke, ada gambar, judul, tulisan, dan tombol. Nah, sekarang kita cari contoh yang paling menyerupai desain yang kita perlukan. Oke, nah dari sekian banyak contoh, nah kita pilih yang ini. Jadi ada gambar, kemudian ada judul, ada tulisan, dan ada tombol. Nanti letaknya tinggal kita setting manual. Ya, codingnya sudah tersedia di sini, tinggal kita klik copy. Kemudian setelah kita copy, kita pindahkan ke Sublime Text. Ya, letaknya di dalam col MD4. Ini kita paste. Oke, kemudian saya rapikan seperti ini. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, sebelum kita ubah stylenya dan juga menambahkan gambar, kita lihat dulu hasilnya di web browser. Nah, ini sudah bisa tampil. Jadi lebarnya seperti ini. Ada 3 buah kotak nanti yang akan kita buat, tetapi ini kotaknya masih kecil seperti ini karena tadi di bagian yang saya copy. Nah, di sini ada style yang sudah ditambahkan. Ini kita hapus saja stylenya. Oke, seperti itu. Kita simpan. Kemudian kita refresh webnya. Nah, ini sudah menjadi lebih lebar. Oke. Nah, sekarang ini yang perlu kita setting, yaitu menambahkan gambar, mengganti judul, dan sebagainya. Nah, pertama untuk gambar, nah kalian bisa pilih gambar yang kalian buat di Figma seperti ini. Kalian select gambarnya. Kemudian setelah kalian select gambarnya,
untuk mendownload gambar ini, kalian bisa pindah ke sidebar sebelah kanan di bagian desain. Kita lihat di bagian bawah. Di sini ada bagian ekspor. Ya, kalian bisa pilih di sini file tipe filenya. Saya menggunakan PNG. Kalian boleh menggunakan JPG juga. Kemudian kalian bisa tekan tombol ekspor yang ini. Oke, jadi untuk keseluruhan saya akan coba download semuanya dulu. Ya, jadi kalian bisa download satu persatu atau download semuanya sekaligus. Nah, tapi syaratnya nama dari layernya, layer gambarnya ini harus berbeda. Ya, tidak boleh sama namanya. Oke, jadi saya select ini. Kemudian ini, gambar 4, 5, dan 6. Nah, itu sudah saya pilih semua. Saya akan ubah dulu namanya. Oke, sekarang tinggal kita download. Oke, kita blok semua untuk gambarnya saja. Sekarang kita pilih export, formatnya PNG, kemudian klik export. Nah, oke, kemudian saya pilih di sini simpan berkas. Oke, nanti akan judulnya designweb.zip. Kemudian saya klik OK untuk menyimpannya. Nah, ini proses pendownloadannya. Downloadnya sudah selesai. Sekarang saya akan coba lihat di foldernya. Nah, ini saya coba pindahkan ke folder project yang saya buat. Nah, di sini. Oke, ini dia tadi gambar yang sudah kita download. Sekarang saya pindahkan ke folder assets, masuk ke folder IMG. Ini saya akan ekstrak di sini. Oke, ini saya pindahkan sini. Nah, jadi sudah ada gambar-gambarnya sekarang. Seperti ini. Nah, ini yang akan saya gunakan nanti. Oke, untuk gambar sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke codingnya lagi. Ya, ini kita lihat di sini. Saya akan menggunakan contoh gambar yang pertama, yaitu prod1.png ini. Jadi tinggal saya ubah di bagian image search-nya. Ya, kita masuk ke folder assets. Kemudian masuk ke folder IMG. Kemudian masuk ke nama gambarnya, yaitu prod1.png. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk lokasi gambarnya. Nah, sekarang kita pastikan gambarnya sudah bisa tampil. Jadi kita simpan. Kemudian webnya kita refresh. Oke, ini tampilannya. Oke, untuk yang pertama gambar ini sudah. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu ada nama produk dan juga beratnya. Oke, kita langsung ke codingnya. Ya, untuk nama produk dan juga berat produk itu saya akan tulis di sini. Oke, nah ini tidak saya perlukan untuk paragrafnya, jadi saya buat di sini. Nah, contoh langsung saya menggunakan nama yang sama dengan yang saya desain di Figma, yaitu ini saya copy tulisannya. Kemudian berat produknya saya menggunakan tag element small. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian saya simpan codingnya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Ya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, sudah ada nama produk dan juga berat produk. Nah, sekarang kita tambahkan bagian yang terakhir, ada harga, kemudian ada bintang dan juga ada tombol. Oke, jadi untuk bagian ini saya akan mengkategorikan mereka menjadi sebuah kolom. Oke, kalau kita lihat gridnya di sini, kita bisa bagi mereka menjadi sebuah kolom.
Jadi kolomnya ada kolom harga, kolom bintang, dan juga kolom tombol. Oke, itu teorinya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan di sini, di bawah dari berat produk. Ya, di sini. Untuk menambahkan kolom seperti biasa, kita tambahkan dulu class row-nya. Saya tambahkan div class. Nama kelasnya adalah row. Kemudian di dalam class row kita tambahkan div dengan kelas. Untuk kelasnya saya belum tahu ini menggunakan kelas yang berapa. Jadi kita coba-coba nanti. Untuk sementara saya kasih col saja dulu di sini. Ya, dia yang akan mendeteksi nanti berapa jumlah kolom yang mereka perlukan. Nah, untuk kolom yang pertama ini untuk harga. Misal saya tulis seperti itu. Kemudian tinggal kita tambahkan untuk kolom yang kedua ini untuk bintangnya, dan kolom yang ketiga ini untuk tombolnya. Oke, nah jadi sebelum kita selesaikan coding ini, kita coba lihat tampilannya dulu. Oke, seperti ini. Ada harga. Nanti kita tambahkan bintang di sini dan juga tambahkan tombolnya. Oke, untuk harga, nah, stylenya kita perlu ubah. Stylenya seperti ini. Nah, saya tambahkan CSS langsung saja. Saya pilih inspect di sini. Kemudian saya tinggal copy CSS-nya seperti ini. Saya copy. Kemudian saya tambahkan ke coding harga. Berarti di bagian ini. Oke. Di harga saya tinggal tambahkan, saya bungkus harganya menggunakan span. Harganya kita samakan dengan di Figma, yaitu 48.000 IDR. Oke. Nah, jadi sekarang kita isi pengenalnya di sini. Untuk spannya kita tambahkan kelas. Misal di sini saya kasih nama text strip harga. Sekarang di CSS-nya saya akan tambahkan teks harga. Teks strip harga. Nah, stylenya sudah saya copy tadi. Sekarang tinggal saya rapikan di sini. Oke, seperti itu kurang lebih untuk stylenya. Ini kita simpan semua scriptnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini harganya sudah lebih besar untuk ukuran fontnya. Sekarang tinggal tambahkan bintang. Nah, bintang untuk simbolnya kita sudah buat di Figma. Tinggal kita klik di frame-nya atau di dalam ikonnya. Nah, seperti ini. Ini saya pilih bintang. Di sini ada start. Nah, ini start 1. Kita akan gunakan SVG-nya. Ya. Caranya seperti ini. Kalian bisa klik di bintangnya, simbol bintang seperti ini. Kemudian pindah ke sidebar sebelah kanan, pilih desain. Kemudian scroll ke bagian bawah. Ya, di sini ada export. Kita pilih formatnya SVG karena yang akan kita gunakan di sini adalah simbol yang formatnya berupa vektor. Oke. Kemudian saya klik export. Kemudian di sini simpan. Oke. Ya, ini sudah disimpan. Saya buka filenya. Ya, filenya saya buka di Sublime Text. Oke, ini coding SVG-nya. Ini tinggal kita blok semua. Seperti ini. Kita blok, kemudian kita copy. Kita pindahkan ke bagian yang ingin kita tambahkan bintang. Ya, misal saya tambahkan di sini bintangnya. Klik kanan, paste. Ya, ini bintang yang pertama. Oke, ini bintang yang pertama. Kita simpan dulu. Sebelum kita tambahkan yang selanjutnya, kita pastikan simbol bintang ini sudah bisa tampil. Ini saya refresh. Oke, nah di sini sudah tampil simbol bintangnya. Sekarang tinggal kita tambahkan lagi sesuai keperluan kita. Oke, ini saya blok. Tinggal kita copy. Kita salin lagi di bawahnya. Ini kedua, 3, 4, 5. Oke, kemudian nah desainnya ya, di Figma
Di sini kita tambahkan angkanya juga. Setelah bintang kita tambahkan angkanya. Oke, berarti saya tambahkan angkanya. Sini saya tambahkan angka 5. Oke, kemudian kita simpan. Kita refresh. Tampilannya seperti ini. Nah, dan terakhir kita tambahkan tombol belanja, tombol plus seperti ini. Ya, caranya kurang lebih sama seperti ketika kita membuat tombol ini. Oke, tombol ini sama caranya. Nanti tinggal kita ganti simbolnya menggunakan simbol plus. Oke, langsung saja saya ke codingnya. Untuk script tombol tadi, kalian bisa copy paste juga untuk tombolnya. Seperti ini contohnya. Atau kalau kalian sudah paham mengenai penamaan kelasnya ini seperti ini, kita bisa langsung ketik manual. Oke. Nah, jadi tombol plus ini kita akan ganti menjadi tombol belanja. Nah, saya tambahkan tag elemen A di sana. Saya tambahkan kelasnya di sini dengan nama btn spasi btn strip success spasi kemudian untuk membuat simbolnya saya akan taruh simbol plusnya di sini. Oke, tidak menggunakan tanda plus seperti ini, melainkan saya akan menggunakan simbol yang saya akan download dari Figma. Nah, ini saya select tanda plusnya. Kalian bisa lihat di sini plus. Ini kita akan download SVG-nya. Kita klik export SVG. Simpan. Oke, kemudian kita lihat coding SVG-nya. Nah, ini kita blok semua, kita copy. Kemudian kita salin di sini. Ya, ini untuk simbol plus. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tombolnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya. Tombolnya masih berbentuk persegi seperti ini. Sekarang kita ubah menjadi lingkaran. Ya, caranya tinggal kita tambahkan kelas di sini di bagian tombolnya. Ya, ini sudah disediakan oleh Bootstrap. Nama kelasnya rounded strip circle. Ini untuk mengubah tombol menjadi lingkaran. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kita ubah contohnya seperti ini. Jadi ada di sini lebarnya berapa, tingginya berapa, dengan cara menambahkan CSS secara manual. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kita tambahkan CSS-nya dulu supaya tampilannya lebih rapi. Nah, di sini saya tambahkan kelasnya dulu menjadi misalnya btn tambah. Oke. Ini saya buat kelas baru bernama btn tambah. Kemudian saya tambahkan di CSS-nya. Di sini saya tambahkan btn strip tambah. Nah, jadi tadi stylenya adalah lebarnya 42 pixel, kemudian tingginya juga 42 pixel. Oke. Nah, dari mana saya dapat ini? Dari desain di Figma. Oke, ini 42. Atau kalian bisa lihat di bagian inspect. Nah, di sini ada width. Ini juga bisa kalian copy. Width dan height-nya sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini setelah kita ubah bentuknya ternyata berubah seperti ini. Oke. Nah, dan tanda plusnya ini belum bisa menjadi di tengah-tengah. Nah, sekarang kita atur lagi untuk paddingnya. Berarti di sini padding saya coba pakai 0 dulu di awal sebelum nanti kita setting angkanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Berarti saya perlu menambahkan settingan padding untuk jarak atasnya. Untuk kiri dan kanan ini sudah seimbang. Jarak atasnya saya tambahkan supaya tanda plusnya tidak terlalu ke atas.
Oke, berarti saya buat di sini. Konsep padding ini sama seperti margin. Jadi ini yang atas, kanan, bawah, kiri. Nah, tadi yang saya bilang kita akan menambahkan padding untuk bagian atas. Berarti yang saya tambahkan yang paling pertama. Nah, ini saya coba pakai 6 pixel. Sedangkan kanan, bawah, dan kiri kita biarkan 0. Ini saya simpan. Refresh. Nah, ini sudah tengah-tengah. Ya, kurang lebih seperti itu cara mengcustomize CSS-nya. Sekarang tinggal kita geser. Untuk tombol ini kita geser ke bagian sebelah kanan di sini. Nah, caranya seperti apa? Supaya lebih meyakinkan, saya akan inspect dulu. Oke, nah ini space-nya, berarti saya memanfaatkan di sini di bagian col ini. Saya coba menggunakan teks lainnya, saya pakai kanan. Nah, seperti ini jadinya. Oke, berarti saya akan tambahkan di dalam codingnya, di col yang ini, col untuk tombolnya, saya tambahkan text end. Nah, ini kelas text end. Kemudian saya refresh. Nah, dia sudah berubah menjadi di sebelah kanan tombolnya. Kemudian untuk bintang. Oke, untuk bintang ini ada di sebelah tengah-tengah ya, karena dia akan menyesuaikan dengan lebar dari harga dan juga tombol plusnya. Oke, seperti itu kurang lebih. Untuk style yang lain nanti bisa silahkan kalian sesuaikan. Ini saya anggap sudah untuk produknya. Sekarang tinggal kita copy desainnya. Oke, ini sudah. Sekarang tinggal kita copy yang kedua, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Nah, yang perlu kita copy atau kalian copy nanti adalah yang bagian kolomnya. Oke, bagian kolom. Jadi mulai dari sini. Oke, ini col MD4 kita blok sampai penutupnya. Nah, ini penutupnya. Kalau kalian bingung mencari penutupnya sampai mana, caranya seperti ini. Kalian klik satu kali di tulisan div-nya. Di sini akan ada garis bawah. Kemudian kita lihat pasangannya yang ada garis bawahnya juga. Kita scroll ke bawah. Oke, nah di sini terlihat pasangannya. Berarti kita akan blok dari sini sampai atas. Ya, kita ketemu dengan pasangannya ini. Kemudian kita copy. Oke, setelah itu kita salin di bawah penutupnya. Ini enter. Nah, salin di sini 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah 6, sekarang saya simpan. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini. Oke, setelah sudah seperti ini, tinggal kalian ganti nanti gambarnya, kemudian tulisannya, harga. Nah, sehingga sesuai dengan desain yang kalian buat di Figma. Nah, saya contohkan dengan mengubah gambar. Ya, tadi saya sudah download gambarnya. Kalian bisa lihat di sini di folder IMG. Di sini sudah ada gambarnya prod 1 sampai dengan prod 6. Nah, sekarang tinggal saya ganti gambarnya di sini. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, sudah mulai mendekati dengan hasil yang kita inginkan. Nanti masalah jarak seperti ini, saya rasa nanti kalian sudah bisa menambahkan sendiri atau kalian improve sendiri sehingga hasilnya 100% menyerupai desain yang kalian buat pada Figma. Oke, untuk tutorial berikutnya saya lanjut di video lainnya. Terima kasih.